Bukti pembayaran SPP Jokowi tertanggal 12 Januari 1982 menjadi salah satu alasan polisi hentikan kasus pelaporan ijazah palsu Jokowi. Alih-alih menyelesaikan masalah, bukti ini justru semakin menunjukkan kejanggalan baru. Bagaimana mungkin seorang Jokowi yang katanya masuk kuliah tahun 1980 tapi tahun 1982 baru semester 2? Mari kita telisik. Selamat datang di Opini Alvin. Entah karena terburu-buru menuliskan tanggal, atau orang yang membuat dokumen tidak paham sistem semester di perguruan tinggi, bukti yang dipakai polisi untuk menunjukkan bahwa Jokowi benar-benar kuliah berupa bukti pembayaran uang SPP semester 2, justru mendatangkan masalah baru. Namun sebelum kita membahas kejanggalan di bukti pembayaran SPP, terlebih dahulu kita mulai dengan memahami sistem semester atau yang biasa disebut tahun akademik di perguruan tinggi. Keterangan ini akan berguna bagi adik-adik di tingkat SLTA yang bersiap memasuki perguruan tinggi. Kita akan mencoba memahami dengan melihat langsung tahun akademik salah satu perguruan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada. Ini adalah lampiran keputusan Rektor UGM nomor 1160-UN1-P-KPT-Hukor-Hukor-2024 tentang kalender akademik UGM tahun akademik 2024-2025. Dari sini, kita akan memahami alur tahapan kapan proses perkuliahan dimulai dan dari mana perhitungan satu semester dihitung. Kalender ini dimulai dengan kalender akademik semester gasal atau ganjil. Proses dimulai dari tanggal 1 Juli, yaitu kegiatan registrasi ulang untuk mahasiswa lama. Disinilah biasanya pengajuan jumlah satuan kredit semester atau SKS diajukan, dan sekaligus proses pembayaran SPP untuk semester ganjil. Di kalender akademik UGM ini, batas akhir pembayaran SPP untuk semester ganjil tahun 2024-2025 adalah pada tanggal 31 Juli 2024. Kemudian awal tahun akademik semester ganjil 2024-2025 dimulai pada tanggal 12 Agustus 2024. Selanjutnya, batas akhir kuliah semester ganjil di UGM berakhir pada bulan November. Memasuki bulan Desember, mahasiswa hanya mengikuti ujian akhir semester dan masa libur. Dari sini, kita bisa memahami bahwa mahasiswa baru yang masuk tahun 2024 di UGM memulai masa perkuliahan di bulan Agustus dan berakhir di bulan November. Dan itu sudah disebut satu semester, dalam hal ini semester 1. Di poin selanjutnya, kalender akademik UGM tahun 2024-2025 untuk semester genap. 2 Januari sampai 31 Januari adalah masa registrasi ulang mahasiswa memasuki semester genap. Waktu ini adalah masa pengajuan SKS dan batas akhir pembayaran biaya pendidikan yang di masa lalu disebut SPP. Dan memasuki bulan Februari, tepatnya 10 Februari, kalender akademik untuk semester genap dimulai. Hari terakhir proses perkuliahan untuk semester genap berakhir pada tanggal 30 Mei. Dan demikianlah pada umumnya di semua perguruan tinggi negeri. Semester ganjil dimulai pada bulan Agustus dan berakhir di bulan November, sedangkan semester genap dimulai pada bulan Februari dan berakhir di bulan Mei atau awal Juni. Sekarang mari kita hitung masa perkuliahan Joko Widodo. Joko Widodo disebut mulai kuliah di UGM pada tahun 1980. Dan itu berarti pada tahun 1980, yaitu tepatnya bulan Agustus sampai November 1980, Jokowi sudah semester 1. Tahun berikutnya yaitu tahun 1981, pada bulan Februari sampai bulan Mei, Jokowi sudah semester 2. Dan memasuki semester 2, Jokowi harus menyelesaikan pembayaran SPP untuk semester 2 di akhir bulan Januari 1981, atau setidaknya sebelum masa perkuliahan semester 2 dimulai. Selanjutnya, di bulan Agustus sampai November tahun 1981, Jokowi sudah semester 3, dan di tahun selanjutnya di tahun 1982, Jokowi sudah memasuki semester 4 di bulan Februari sampai bulan Mei atau Juni. Di sini, Jokowi harus menyelesaikan batas akhir pembayaran SPP di bulan Januari 1982, atau setidaknya sebelum memasuki masa perkuliahan semester 4 tahun 1982. Dan disinilah keanehan bukti pembayaran SPP Joko Widodo sebagaimana yang ditampilkan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam jumpa pers Kamis, 22 Mei 2025. Dalam tampilan layar, polisi menunjukkan bukti pembayaran SPP Jokowi tertanggal 12 Januari 1982. Sepintas tidak ada masalah dengan dokumen ini. Tapi kemudian, keanehan muncul ketika kita memperhatikan kop surat dokumen bukti pembayaran ini. Di sini tertulis, Universitas Gadjah Mada. Bukti penyetoran SPP. Semester 2 1981-1982. Fakta ini tentu mengejutkan kita semua. Bagaimana mungkin pada bulan Januari 1982,
Jokowi baru membayar uang SPP untuk pembayaran semester 2. Bukankah jika Jokowi mulai kuliah pada tahun 1980, maka pada awal tahun 1982, Jokowi sudah seharusnya semester 4? Dan bukti pembayaran SPP ini bukan hanya satu-satunya yang menjadi bukti bahwa di tahun 1982, Jokowi baru semester 2. Dari dokumen lain yang ditampilkan polisi, bukti permohonan atau izin pendaftaran ulang yang sudah menggunakan istilah registrasi, tertulis di kop surat. Permohonan garing izin registrasi semester 2 tahun akademik 1981-1982. Dan lagi-lagi tanggal registrasinya tertulis Januari 1982. Ini berarti bahwa pada bulan Januari 1982, Jokowi baru melakukan pendaftaran ulang untuk memasuki semester ke-2. Istilah registrasi ini juga patut diselidiki lebih jauh, mengingat bahwa pada tahun 90-an saja ketika admin masih kuliah, istilah ini belum populer. Istilah yang lazim dipakai saat itu adalah istilah pendaftaran ulang. Dan apakah penulisan yang benar adalah registrasi yang ditulis terpisah, atau registrasi yang ditulis bersambung sebagaimana tertulis di kalender akademik UGM tahun 2024-2025? Namun demikian, istilah yang dipakai setiap kampus bisa saja berbeda. Di sini mungkin pembela Jokowi akan membangun narasi pembelaan seperti biasanya. Ada banyak kemungkinan pembelaan yang akan bermunculan seperti, mungkin pada waktu itu pembayaran SPP bisa ditunda, jadi walau Jokowi sudah semester 4 di tahun 1982, tapi baru membayarkan SPP untuk semester 2 di tahun itu. Atau mungkin mereka akan membuat pembelaan bahwa tahun 1982, Jokowi baru semester 2 karena cuti di tahun 1981. Namun semua pembelaan ini justru akan semakin menunjukkan blunder yang akan membuat kecurigaan publik terhadap keabsahan dokumen bukti yang ditampilkan polisi semakin diragukan. Kita tahu bahwa persaingan untuk memasuki perguruan tinggi negeri di tahun 80-an sangatlah kompetitif. Dan hanya mahasiswa yang sanggup mengikuti aturan perguruan tinggi lah yang akan bertahan. Bahkan sampai di tahun 90-an, mahasiswa bisa dikeluarkan atau drop out hanya karena terlambat membayar SPP. Pilihan cuti hanyalah pilihan untuk mengurangi biaya hidup sehari-hari. Sedangkan uang semester harus tetap dibayar. Kalaupun Joko Widodo pernah cuti, maka mustahil dia bisa menyelesaikan kuliah di bulan November tahun 1985. Bukti lain yaitu ijazah Jokowi yang ditampilkan menunjukkan bahwa Jokowi selesai kuliah pada bulan November 1985, dan itu berarti proses perkuliahan dilalui dengan normal, alias tidak pernah cuti, dan juga bukan mahasiswa jenius yang bisa menyelesaikan kuliah S1 kurang dari 5 tahun. Maka jika semua pembelaan untuk membenarkan bahwa Jokowi membayar uang SPP semester 2 di tahun 1982 di mana seharusnya dia sudah semester 4 gagal, maka jangan salahkan jika publik bertanya-tanya. Apakah bukti yang ditampilkan polisi ini benar-benar bukti otentik? Dalam keterangan pers, polisi tidak menjelaskan dari mana sumber bukti pembayaran ini diperoleh. Apakah dari Joko Widodo sendiri, atau dari pihak UGM? Sumber dokumen sangat penting untuk diketahui karena juga bisa membongkar keaslian dokumen ini sendiri. Jika misalnya bukti pembayaran ini berasal dari Joko Widodo, pertanyaannya, seberapa telaten seorang Jokowi menyimpan bukti pembayaran SPP 43 tahun silam? Apa urgensinya bukti pembayaran SPP disimpan sampai lebih dari 40 tahun? Seorang politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Umar Hasibuan menuliskan di akun X-nya, "Saya sampai sekarang tidak pernah menyimpan bukti pembayaran SPP dari kuliah S1 sampai S3. Saya hanya simpan ijazah asli doang. Bagi teman-teman yang telah menyelesaikan S1-nya, seberapa banyak di antara kalian yang menyimpan bukti pembayaran SPP-nya sampai sekarang? Jika kemudian bukti ini didapatkan dari UGM, maka pembuktian selanjutnya akan lebih mudah. Tinggal minta pihak UGM menunjukkan semua bukti pembayaran SPP mahasiswa yang seangkatan Jokowi. Apakah benar pihak UGM masih menyimpan semua bukti pembayaran SPP? Ataukah hanya bukti pembayaran SPP Jokowi sebagai bukti penghargaan UGM pada alumni terbaiknya yang pernah jadi presiden?" Tahun 2010. Dan perlu kami sampaikan bahwa data di ITD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin diupload dan itu hanya satu-satunya yang diupload. Sementara dari yang lainnya baru sampai Kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Ya, kalian tidak salah dengar.
Polisi sendiri membongkar fakta bahwa satu-satunya skripsi UGM angkatan tahun 1980 yang sudah diupload di Perpustakaan Digital Fakultas Kehutanan UGM hanya skripsi Jokowi. Mungkinkah satu-satunya bukti pembayaran SPP dari angkatan tahun 1980 yang masih disimpan UGM hanya bukti pembayaran SPP Jokowi? Ataukah kejanggalan dari penulisan di dokumen dari bukti ini justru semakin menguatkan asumsi para penggugat bahwa ada upaya besar melindungi sebuah misteri dari ijazah Jokowi yang sengaja dilindungi? Jika ini yang terjadi, maka benarlah pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Jika kalian tertarik kita kupas kejanggalan pembuktian polisi yang lain, tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe di bawah video ini. Terima kasih.